Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Catur Jatmika. Kita akan melanjutkan kembali materi spektroskopi serapan atom. Sebelumnya, kita sudah membahas prinsip kerja dan instrumentasi spektroskopi serapan atom. Spektroskopi serapan atom sampai saat ini masih menjadi pilihan untuk analisis logam khususnya dibandingkan dengan metode lain yang lebih canggih. Pada kesempatan ini, kita akan membahas cara analisis spektroskopi serapan atom, preparasi sampel, dan beberapa interferensi yang terjadi pada analisis dalam spektroskopi serapan atom. Setelah mempelajari hal ini, diharapkan rekan-rekan dapat memahami dan menganalisis apabila ditemukan masalah saat melakukan proses analisis dengan menggunakan spektroskopi serapan atom. Baik rekan-rekan, kita mulai untuk materi SSA 2, yaitu terkait dengan analisis, preparasi sampel, dan interferensi. Pada bagian kali ini, kita akan membahas bagaimana cara analisis menggunakan SSA, preparasi sampel, dan apa saja yang menjadi hambatan dalam analisis menggunakan SSA ini. Sebelum lebih jauh lagi, kita akan bahas dulu mengapa menggunakan spektroskopi serapan atom. Penggunaan spektroskopi serapan atom untuk analisis logam itu sudah umum digunakan. Metode ini menjadi pilihan prioritas atau pilihan utama yang digunakan di industri farmasi untuk proses analisis logam. Mengapa hal tersebut dilakukan? Ya, ini karena yang pertama, spektroskopi serapan atom ini relatif mudah digunakan. Yang kedua, akurasi dan sensitivitasnya juga relatif tinggi sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, di sini interferensinya lebih sedikit dibandingkan dengan metode-metode lain yang lebih canggih seperti ICP-MS ataupun ICP-OIS. Selanjutnya kita bahas mengenai analisis logam, ya. Bagaimana cara melakukannya. Yang pertama, ketika proses analisis itu berlangsung, menentukan unsur yang akan dianalisis. Pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan bahwa biasanya satu sumber radiasi atau satu lampu itu sudah diperuntukkan untuk satu jenis analit. Sehingga kita perlu menentukan unsur yang akan dianalisis agar selanjutnya kita bisa menentukan sumber radiasi atau lampu hollow cathode lamp yang akan digunakan. Nah, selanjutnya setelah itu dilakukan proses preparasi larutan sampel. Nah, pada dasarnya untuk proses preparasi sampel ini masih menggunakan metode konvensional. Metode-metode yang dapat digunakan yaitu yang pertama adalah pengenceran, yang kedua adalah pemanasan sampel, digesti asam, digesti microwave, digesti tekanan tinggi. Selanjutnya baru kemudian penyiapan larutan kurva kalibrasi. Jadi di larutan kurva kalibrasi ini setiap larutan mengandung standar dengan konsentrasi berbeda, ya, dan konsentrasinya akurat untuk membentuk kurva kalibrasi. Kemudian selanjutnya pengukuran larutan blanko, ya. Larutan blanko ini adalah larutan yang tidak mengandung analit. Nah, selanjutnya setelah dilakukan pengukuran larutan blanko, baru kemudian dilanjutkan dengan pengukuran larutan kurva kalibrasi, kemudian dilanjutkan dengan pengukuran larutan sampel. Setelah dilakukan lengkap pengukurannya, kemudian baru dilanjutkan dengan pembuatan kurva kalibrasi dari data yang diperoleh. Baru setelah itu penetapan konsentrasi sampel dengan cara ekstrapolasi data, absorbansi, kepersamaan kurva kalibrasi, mempertimbangkan faktor pengenceran. Adapun untuk preparasi sampelnya, ya, pada umumnya di sini sampel harus berada dalam fasa larutan, ya, terutama untuk jenis atomizer yang flame, ya. Jadi untuk flame SSA itu sampelnya harus berada dalam fasa larutan. Walaupun kita sudah sampaikan juga sebelumnya untuk tipikal yang graphic furnace pun sama, mayoritas itu harus berada dalam fasa larutan. Yang kedua yang perlu diperhatikan di sini, sampel itu harus bebas dari partikel solid. Jadi harus larut seluruhnya, ya.
Karena partikel-partikel solid ini dapat menyumbat dari sistem SSSA-nya sendiri ya. Nah, untuk jenis-jenis preparasi sampelnya sendiri, ini dapat dilakukan dengan berbagai cara ya. Yang pertama adalah acid attack atau kita sebutnya tadi ya, digesti asam. Kemudian dengan alkali fusion ya, penggabungan atau penambahan basa. Kemudian diikuti dengan acid attack ya, jadi dengan digesti asam. Kemudian yang selanjutnya adalah pengenceran dengan pelarut. Pada umumnya ketika analisis unsur tersebut merupakan analisis rutin, maka diusahakan itu cukup dilakukan dengan pengenceran dengan pelarut. Adapun aspek kritis dalam preparasi sampel ini adalah bagaimana proses preparasi sampel ini tidak menyebabkan analit hilang selama proses preparasinya. Ya, harus menjamin bahwa analitnya itu tidak ada yang hilang ketika proses preparasi. Yang kedua, di sini yang perlu diperhatikan adalah larutan sampelnya stabil selama kondisi preparasi. Nah, untuk prosedur preparasi sendiri ya, sebenarnya dari supplier atau vendor dari alat SSA-nya itu sudah menyediakan panduan terkait dengan preparasi sampel. Jadi rekan-rekan sebenarnya bisa tinggal download panduan tersebut kemudian mengacu langsung cara preparasi sampel yang sesuai. Beberapa buku atau sumber tersier juga sudah banyak yang menunjukkan cara masing-masing dari preparasi sampel untuk analisis SSA. Nah, analisis menggunakan graphic furnace ini membutuhkan matriks modifikasi karena tadi penjelasannya banyaknya interferensi yang terjadi ketika menggunakan graphic furnace. Untuk matriks modifikasi kimia atau kita sebut sebagai chemical modifier, ini biasanya digunakan untuk meningkatkan stabilitas analit atau volatilitas bulk dari sampel matriks. Jadi ketika misalkan suatu analitnya itu bersifat termolabil, ya, tidak stabil terhadap panas, ataupun sifat volatilitasnya yang kurang baik, maka salah satu alternatifnya dapat digunakan chemical modifier. Tujuan lain dari penggunaan chemical modifier ini adalah untuk mengurangi background sinyal atau interferensi kimia yang terdapat pada sampel. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas terkait dengan beberapa jenis interferensi yang terjadi pada spektroskopi serapan atom. Yang pertama adalah interferensi kimia. Interferensi kimia ini merupakan interferensi yang paling umum terjadi. Muncul karena analit tidak stabil dalam suhu tinggi ataupun terdekomposisi pada saat proses atomisasi. Hal ini menyebabkan jumlah atom yang dapat mengabsorpsi radiasi cahaya berkurang. Solusi untuk interferensi kimia ini yang pertama adalah penggunaan temperatur flame yang lebih tinggi. Jadi diharapkan ketika proses atomisasinya itu walaupun analitnya bisa langsung secara cepat menuju bentuk atom bebasnya. Kemudian yang kedua, ini dilakukan dengan penambahan releasing agent atau competing cation, kation yang berkompetisi pada sampel. Jadi ketika releasing agent ini ditambahkan, akan berinteraksi dengan interferen sehingga dapat melepaskan analit. Ini contohnya dilakukan pada analisis kalsium fosfat. Jenis berikutnya itu adalah interferensi ionisasi. Interferensi ionisasi muncul apabila temperatur flame memiliki energi yang cukup untuk memindahkan elektron pada suatu atom. Dalam kurung berarti di sini membentuk ion. Adanya perubahan jumlah atom pada ground state ini akan mempengaruhi absorpsi radiasi. Otomatis ini akan mempengaruhi analisis. Nah, solusinya di sini adalah penambahan unsur yang mudah terionisasi. Contohnya adalah unsur-unsur pada logam alkali dan alkali tanah seperti kalium, natrium, rubidium, dan cesium ya. Nah, rekan-rekan bisa lihat di gambar sebelah kanan, ini adalah efek ketika penambahan potasium atau kalium ya dalam absorbansi. Jadi ketika ditambahkan kalium, maka absorbansinya itu bisa ditingkatkan, bisa meningkat. Interferensi matriks. Interferensi matriks menyebabkan penurunan dan peningkatan sinyal analit. Interferensi matriks ini muncul
karena adanya perbedaan karakteristik fisik antara sampel dengan standar yang signifikan. Karakteristik fisik ini diantaranya adalah viskositas, tegangan permukaan, dan karakteristik pembakaran dari masing-masing sampel. Nah, di sini biasanya itu disebabkan karena sampel mengandung garam atau senyawa asam dalam konsentrasi tinggi. Sampel dan standar memiliki suhu yang jauh berbeda. Di sini dapat dilihat di gambar sebelah kanan bagaimana caranya menanggulangi interferensi matriks dalam kasus pengaruh dari viskositas. Yang pertama, di sini rekan-rekan bisa lihat proses penambahan metanol. Kemudian yang kedua, rekan-rekan juga bisa lihat di sini penambahannya menggunakan H2SO4. Nah, ketika ditambahkan metanol, itu kan terjadi pengenceran. Konsentrasinya akan semakin kecil, viskositasnya akan semakin turun, sehingga absorbansinya akan naik. Kebalikannya, ketika ditambah dengan H2SO4, viskositasnya akan naik, sehingga ini akan menyebabkan absorbansinya turun. Ini adalah salah satu pengaruh dari interferensi matriks. Nah, sehingga solusi untuk interferensi matriks sendiri ini adalah karakteristik fisik antara sampel, standar, dan blanko dari pengukuran itu dibuat semirip mungkin. Alternatif lain adalah menggunakan metode standar adisi. Selanjutnya adalah interferensi emisi. Pada konsentrasi tinggi, analit dengan emisivitas tinggi itu akan memberikan presisi analisis yang kurang baik. Contohnya terjadi pada analisis barium pada flame nitrogen oksida dengan asetilen. Nah, degradasi yang terjadi disebabkan adanya electronic noise pada detektor ya PMT yang sebanding dengan total sinyal interferensi yang terjadi. Nah, solusinya ini adalah pengurangan lebar celah pada monokromator ya, slit width, peningkatan arus lampu, pengenceran sampel, ataupun penurunan suhu dari flame. Selanjutnya adalah interferensi spektra. Interferensi spektra ini muncul ketika hasil absorpsi sinar radiasi sampel tidak ditentukan pada range bandwidth garis absorpsi unsur tersebut. Hasil penentuan ini akan menghasilkan kesalahan yang tinggi karena akan berkontribusi interferensi unsur pada sinyal absorpsi. Solusinya ini adalah menggunakan ukuran slit yang lebih kecil. Jadi ukuran slit monokromator itu memang disarankan sesempit atau sekecil yang menggunakan ukuran yang lebih kecil. Kemudian selanjutnya adalah memilih panjang gelombang alternatif lain. Ketika memang dirasa panjang gelombang serapan pada nilai tersebut banyak interferensinya. Selanjutnya background absorption. Penyebab dari background absorption ini adalah hamburan cahaya partikel dalam flame dan absorpsi sinar oleh molekul yang belum terdisosiasi menjadi atom bebas. Untuk mengatasi hal tersebut, absorpsi background diukur, kemudian nilainya akan mengurangi atau digunakan untuk mengurangi absorpsi total yang terukur. Jadi nilainya digunakan untuk koreksi absorpsi total yang terukur. Absorpsi background dapat dibedakan dari absorpsi analit, karena analit itu hanya dapat mengabsorpsi dalam rentang yang kecil, sedangkan background itu tidak spesifik dan memiliki absorpsi spektrum yang luas. Alternatif lain ini bisa menggunakan background korektor. Demikian materi pembelajaran mengenai spektroskopi serapan atom. Tentu saja kita tidak dapat membahas seluruh materi ini. Rekan-rekan diharapkan membaca referensi, mengerjakan tugas pertemuan 4, kemudian mengerjakan ujian formatif dan sumatif pada pertemuan ini. Jika ada pertanyaan, rekan-rekan dapat mengirimkannya ke email yang tertera di video ini. Dengan berakhirnya materi ini, berakhir juga tugas saya dalam memandu rekan-rekan di modul pembelajaran analisis fisikokimia. Untuk selanjutnya, rekan-rekan akan dipandu oleh Pak Taufik Indra, Ibu Baita, dan Ibu Febrina. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.